OMG, obrolan bersama Imaji. Oke, hai semuanya. Selamat datang di OMG, obrolan bersama Imaji. Ada apa nih? Yes, ada apa nih? Jadi kali ini kita udah kedatangan dua narasumber kita yang keren-keren banget ya, Juan. Nah, betul banget nih. Di episode hari ini nih kita bakal bahas tentang pengelolaan keuangan investasi anak muda nih, teman-teman. Jadi dua narasumber kita ada Kak Elisha dan juga Kak Michael. Yeay. Oke, jadi kalau kita udah tahu nih namanya siapa masing-masing, terus kita boleh kalian nanya lebih lanjut, lebih mendalam supaya kenal siapa sih sebenarnya Kak Elisha dan Kak Michael ini. Mungkin bisa diceritain kesibukan dan pekerjaannya belakangan ini apa. Mungkin juga bisa di-share karena kan belakangan ini orang-orang kayaknya tahu kesibukan orang dari sosial media ya. Mungkin bisa diperkenalkan sosial medianya apa. Oke, dari Kak Elisha dulu. Oke. Ya, perkenalkan nama gue Elisa ya. Gue sekarang sih sebagai mahasiswa, belajarnya di Quick Yangi ya, sama dengan moderator kita di sini. Nah, sekarang sih aku kerjanya itu sebagai agen asuransi. Buat jadwalnya sendiri sih lumayan fleksibel, tapi sekarang sih aku lebih fokusnya itu ke kampus, sama juga aku mau planning untuk bikin bisnis juga sih. Keren banget ya. Sama handle Instagram aku itu @elisacorneliaY. Oke. Jangan lupa follow guys kalau pengen tahu. Boleh lanjut Kak Michael. Kalau nama gue Michael, bisa dipanggil Mike. Gue sendiri mahasiswa semester 3 sama kayak Elisa juga, tapi di Binus University yang di Manggisan. Nah, belakangan ini kalau kerjaan lebih ke freelance sih, freelance website design gitu. Terus di sisi lain juga ada fokus di investasi di kripto gitu. Sama barengan juga fokus sebagai crypto researcher gitu sambil nyari posisi siapa tahu dapat gitu. Mantap. Buat Instagram Kak Michael Kalau mungkin. Instagram @michael_rifai. Oke, jangan lupa follow guys. Nah, ini kan sesuai dengan tema hari ini ya, finansial dan keuangan. Tapi terutamanya tuh di Gen Z nih, Gen Z. Kayak kita kan ini kan Gen Z ya. Menurut Kak Michael dan Kak Elisa ini, anak muda itu, Gen Z itu harus sadar nggak sih kalau pentingnya pengelolaan keuangan gitu? Harus melek nggak sama keuangan? Mungkin dari Kak Elisha dulu ya. Oke, kalau dari aku ya, kalau menurut aku untuk Gen Z itu sendiri itu penting banget nih untuk tahu bagaimana cara mengelola keuangan. Apalagi sekarang kalau kalian lihat tuh banyak mikrotrend kayak misalnya nih Labubu gitu kan. Itu kan konsumsinya tuh kan duit itu banyak banget dong untuk beli Labubu ataupun apa. Tapi lebih poinnya itu karena sekarang kita lebih ke era dimana konsumerisme dan juga kita untuk membeli barang itu juga sangat mudah gitu. Kalau misalnya kalian di Shopee atau apa, kalian one tap bisa langsung beli gitu. Apalagi ini mungkin ada itu juga ya. Jujur aja nih, ada juga yang bisa pakai SPay letter segala macam. Jadi kalau untuk pengelolaan itu sendiri itu sangat penting karena pada akhirnya nanti kan untuk sekarang rata-rata Gen Z juga ada yang kerja, tapi juga ada yang masih sama keluarganya juga ya. Kalau mereka nggak bisa untuk mengelola keuangannya sebelum mereka mendapatkan pekerjaan, mereka mungkin akan susah nantinya lagi untuk bisa lihat skala prioritas mereka tuh gimana gitu. Oke. Dari Kak Michael? Kalau dari gue sih penting sih ya, karena kita kan manusia tuh baiknya berpikirnya jangka panjang gitu, long term kan, kita long term. Kalau misalnya sejak dini udah mulai manajemen keuangan sendiri gitu, ntar kedepannya akan lebih enak. Karena kan di saat misalnya kita dapat kerja, gajinya UMR, udah mulai manajemen keuangan duluan. Nah itu ntar pas berlahan-lahan gajinya naik, manajemen keuangannya juga akan lebih enak ketimbang yang benar-benar nggak pernah manajemen keuangan gitu. Misalnya dia hoki lah dapat gaji langsung berapa gitu, ntar dia akan kaget, dia akan shock sendiri. Dan biasa orang yang kayak gitu megang duitnya langsung gede, langsung sangat konsumtif banget. Ditambah sama yang tadi udah ada Tokopedia, Shopee dan banyak banget ya kan. Apalagi cuma masukin angka
duitnya udah keluar, masukin angka duitnya udah keluar. Duit banyak, banyak tuh. Iya, Gitu kan. Oke, nah kalau misalnya tadi kan menurut kakak-kakak nih ke Gen Z gimana? Nah kalau misalnya kakak-kakak sendiri kira-kira pernah nggak kayak mungkin boros atau belum melek keuangan gitu? Oh. Dari Kak Elisha mungkin? Kita dulu. Dari aku ya, kalau dari aku tuh pernah waktu itu aku baru buka M-Banking, udah deh, udah tahu. Kayak banking ya. Iya, kan udah bisa transfer tuh langsung ke virtual account, udah deh. Lalu awal-awal tuh aku udah check out tuh banyak baju tuh, lalu tiba-tiba kayak dari angka 1, berapa tiba-tiba jadi 2 ya guys ya. Itu Banyak juga ya? duit mau tuh ya. Iya, Jadi duit e-commerce maut. sebenarnya M-banking. Betul, udah deh. Apalagi yang baru pegang nih, baru keluar dari SMA gitu ya. Ya sih. Tapi untuk boros atau enggak sih, palingan aku lebih kalau kita anak-anak Gen Z ya, kita paling suka tuh jajan deh. Nah. Jajan tuh kayak 20.000 keluar nih mau beli boba, atau 20.000 lagi. Mungkin penghematannya itu bisa dari yang kecil-kecil kayak gitu sih. Tapi ya borosnya aku paling banyak tuh buat jajan. Gitu. Ya, aku juga sama jajan, Iya. nggak terasa ya, kayak kecil-kecil Iya, soalnya. kecil-kecil. Zaman curious lagi. Iya, zaman curious, 5.000, tinggal 5.000. scan aja gitu. Betul. Loh, kalau dari Kak Michael? Kalau dari gua, tadi apa sih pertanyaannya? Ulang lagi. Pernah. Apa kalau pernah nggak sih boros? Oh ya, boros atau ya. belum melek? Gitu. Boros tuh pas awal tahun kali ya. Awal tahun gua kan udah demen main biliar. Wih. Nah, demen main biliar. Pas banget dulu pas rumah gua di Kelapa Gading, itu ada tempat biliar kan di dekat situ. Main terus tuh, main. Itu nyambung ke yang tadi tuh, keluarnya kan dikit tuh. Iya. Oh, iya. Soalnya tempat biliar di dekat rumah gua nggak terlalu mahal Oh, gitu. iya. Keluar dikit. Tiba-tiba udah tutup bulan, gue kan ada laporan keuangannya tuh, gue liat buset langsung banyak banget gitu kan. Bukit Nah, lama-lama ya. cuma kalau sekarang sih udah jarang lagi main biliar. Oh. Paling kalau sering keluar jajan juga sih ngaruh, kayak beli kopi. Gue demen banget kopi kan, kopi susu, jadi keluar gitu. Terus kalau belakangan ini paling borosnya kayak beli buku gitu sih. Wah. Borosnya keren ya. Iya, Borosnya keren. Ada manfaatnya ya. Iya, Iya, setidaknya betul. udah berubah dikit Ah, gitu. iya. Iya. Tapi berarti Kak Michael dan Kak Elisa ini bisa dibilang udah melek keuangan lah ya. Iya, lumayan dikit lah. Ya, lumayan lah ya. Masih sama-sama belajar gitu. Oke, terus gimana sih kita nih sebagai pemula ya dibilang ya, ada nggak kayak cara supaya kita tuh nggak boros gitu, supaya kita tuh juga melek sama keuangan, mungkin dari Kak Elisha sama Kak Michael? Oke, kalau dari aku ya, jadi sih sempet kalau kalian tahu ada riset tentang 50-30-20 money rule. Kalau kalian sering dengar nih, kalau itu tuh sebenarnya populernya itu karena salah satu senatornya Amerika Serikat waktu itu dia tulis di bukunya. Jadi 50 itu untuk pengeluaran sehari-hari, 30 itu untuk misalnya ya kalian mau jajan ataupun buat hobi ataupun buat investasi, itu pakai 30%-nya, dan 20% itu untuk disimpan gitu. Dan di situ pun juga ada versi lain, itu 40, 30, 20, 10. Kalau 40%-nya sehari-hari, 30%-nya itu untuk kemauan, 20% disimpan, tapi 10%-nya itu buat kalau misalnya kalian mau donasi atau apa gitu. Jadi kalau dari rule-rule yang tadi, sebenarnya tuh banyak cara biar kita tuh bisa save money itu gimana ya. Tapi kita juga harus lihat juga skala prioritas tuh kita gimana sekarang. Contohnya nih, kalau kalian merasa bulan ini tuh bakal ada banyak pengeluaran buat sehari-hari, kalian udah bisa manage juga nih yang buat kemauan sendiri itu ya dikurangin aja. Lebih ke jangka panjangnya aja, kalian tuh bisa prediksi apa yang bisa kalian sisihin, ada yang kalian bisa pakai. Jangan sampai yang kalian sisihin dari awal terlihat menggoda tuh ketika ada barang baru. Nah, ya kayak gitu sih kalau dari aku. Oke. Dari Kak Michael? Kalau dari gua itu udah pasti harus catat keuangan ya, mau pakai buku. Tapi kalau gua sih pakai Excel gitu, jadi lebih enak. Nah, itu buat enak. Nah, terus sebenarnya nyambung dari yang tadi, yang 20, 30, 50, sebelumnya gue pernah pakai kayak gitu. Cuma menurut gue kurang efektif dan efisien buat gue. Kenapa? Karena itu tuh kan bener-bener dibagiin 20, 30, 50. Itu tuh kesannya tuh 20% kan buat tabungan itu kan, tadi buat tabungan. Itu kayak tabungannya tuh di cap gitu. Jadi di cap gitu. Nah,
Terus apa yang gue pakai? Yang gue pakai sekarang tuh lebih ke spending cap namanya. Jadi per bulan itu ada spending capnya misalnya 500.000 atau 1 juta gitu. Misalnya spending capnya gitu. Ya udah itu mau kebutuhan, mau keinginan itu kita nggak bisa pisahin di situ. Intinya pengeluarannya dibatasin segini gitu. Jadi dari situ lebih enak kalau buat gue sendiri gitu daripada di awalnya alokasi ini. Soalnya kan kesannya kalau di alokasi tuh merasa tuh kayak harus habis gitu. Gue itu harus habis, harus habis gitu. Nah kalau dibatasin tuh lebih enak gitu. Ditambah kalau ntar pakai Excel kan kelihatan tuh. Misalnya kita masukin pengeluaran apa, terus spending capnya berkurang nih, jadi kita jatah pengeluaran kita berkurang gitu, jadi lebih kelihatan juga gitu. Iya, jadi sesuai gimana orangnya kali ya, Iya. kita perlu Itu explore diri benar. juga ya. Balik lagi sih. Nyamannya di mana? Nyamannya di Betul. mana benar. Oke. Terus kan tadi kan ada tips and tricksnya mungkin ya secara umum. Nah, pernah nggak sih kakak-kakak tuh nabung gitu? Kalau yang tadi kan disisihin, kalau nabung secara khusus gitu pernah nggak kak? Kalau secara khusus ya, kalau waktu itu sih aku secara khusus itu mau beli drawing tablet waktu itu. Waktu aku pengen beli drawing tablet lah, ya sekitar mungkin 1-2 itu yang murah. Tapi kalau yang secara midnya itu 3-4 juta gitu. Nah kalau misalnya untuk sisihan yang khusus itu pastinya kan kita harus lihat nih dari sehari-hari kita misalnya ya biasanya makannya 30 ya udahlah dikurangin lah lauknya gitu jadi 20 gitu ya. Kalau misalnya untuk khususnya itu sendiri banyaknya sih orang kalau dari pengeluaran dia mereka biasanya mereka kurangin juga kan, tapi juga bisa ditambahin dengan kalian itu gue part time aja kali ya, kan gue nih kampus nih biasanya kupu-kupu nih gue gabut langsung pulang. Kalau sekarang mungkin lu bisa juga nih kerja online atau apa, karena secara budgeting tuh penting, tapi yang penting itu juga kalau kalian tahu ya ada investasi, ada juga kalian untuk penambahan income-nya tuh gimana. Apalagi sekarang ya untuk anak-anak Gen Z itu bisa banget tuh sekarang banyak kerja online dari luar negeri, dimana kalian dengan modal laptop sama modal kalian bisa nge-zoom, kalian tuh bisa ada 2 juta lebih itu per bulan. Lumayan gitu. banget ya. Iya, kayak data entry segala macam. Jadi menurut aku sih penting untuk budgeting itu, untuk yang khusus kayak aku tuh tadi ngurangin, tapi penting juga buat kita tambahin masukan kita lah ya. Gitu. Jadi nggak cuma nabung ya, Betul. harus ada yang datang juga. Iya. Kalau dari Kak Michael? Yang soal nabung khusus ya, sebenarnya kalau nabung khusus belakangan ini belum sih, maksudnya kayak mau beli barang mahal apa gitu misalnya kayak gitu ya, itu belum ada sih. Cuma nyambung yang ke tadi, menurut gua kalau mau nabung itu cara gua tuh gini, misalnya ada duit masuk, jadi alokasi duit gua itu 90% di investasi gua, 10% itu di bank. Jadi pas misalnya anggap duitnya itu anggap aja 100 juta misalnya, 100 juta. Di bank itu kan cuma 10%, jadi cuma 10 juta. Jadi ntar walaupun duit kita menurut saya banyak nih 100 juta gitu, tapi pas buka bank, 10 juta, kecil. Jadi nggak otaknya tuh langsung, gue nggak bisa keluar banyak gitu. Nah terus juga nyambung, kalau tips nabung juga ini sih, kalau misalnya kita kan yang masih gaji-gajinya masih kecil, masih baru mulai dunia beginian gitu, daripada terlalu fokus manajemen keuangan kayak diirit-iritin, mending kayak tadi pemasukannya ditambahin. Jadi nggak usah ngurusin pengeluarannya dikecilin gitu, karena standar manusia itu sebenarnya nggak bisa turun kan. Standar manusia tuh kalau udah segini turunnya itu susah, kecuali karena keadaan itu pun terpaksa gitu kan. Cuman naturalnya standar manusia tuh nggak bisa turun gitu, jadi mending fokus tambahin gitu. Kayak freelance, gue juga freelance desain gitu sih. Jadi standarnya makin naik ya justru ya. Kalau bisa standarnya jangan naik. Jadi naik. pengeluarannya bahaya. tuh sama, tapi pemasukannya naik terus. Pengeluarannya tuh tetap sama jadi biar nggak boros. Biar nggak boros. Karena sama kalau misalnya ini pemasukan, pengeluaran naik, nggak ada ke banknya. Kan yang penting itu justru ke banknya kita kan. Kalau ini gapnya tinggi bagus, kalau sama nggak ada yang disimpan duitnya. Ini kan tadi udah ngomong soal nabung nih, sama tadi kan sempet nyambung ke investasi ya. Nah, gue punya pertanyaan nih. Kalian berdua tuh udah ngelakuin investasi berarti ya? Kalau aku sih udah. Udah ya? Udah ya? Keren banget. Wih, boleh dong di-share nih apa sih investasi yang dilakuin dari Kak Elisa?
Oke, kalau dari aku ya, mungkin aku sedikit beda investasi yang sekarang kan ada cryptocurrency, saham segala macam sih. Yeah. Kalau aku sendiri masih yang aman, aku tuh masih emas. Oh, emas. Emas gitu. Jadi kalau kalian lihat sekarang, kalau berapa tahun yang lalu emas itu 1 gram tuh 600.000. Kalau sekarang tuh 1,48 juta 1 gram. Wow. Jauh ya Dia tuh bedanya. selalu naik, tapi emang minusnya itu dia naiknya stabil gitu. Kalau misalnya investasi yang lain kayak mungkin cryptocurrency atau saham itu juga high risk high return juga gitu ya. Kalau dari aku sendiri, selain investasi dari emas pun, kan aku juga agen asuransi ya. Orang juga bisa bilang investasi itu bisa dalam bentuk asuransi gitu. Kenapa investasi bisa dalam bentuk asuransi? Secara singkatnya aja, sebenarnya asuransi itu sendiri bukan untuk nambah duit, tapi intinya kalau misalnya kalian pada akhirnya nih ternyata ada keadaan darurat kayak kondisi dan lain, kalian tuh ada cadangan dan itu menjadi investasi dana di mana kalian tuh lagi butuh gitu loh. Safety net ya. Kayak safety net, betul banget. Jadi kayak sekarang sih investasi itu bisa dalam bentuk yang sangat banyak ya. Tapi kalau untuk sekarang sih aku masih yang aman. Tapi mungkin Kak Michael bisa sharing ya tentang itu ya, kripto dan lain-lainnya. Oke, jadi mungkin kalau gue kasih info-info dikit soal investasi nggak apa lah ya. Jadi Boleh banget. emas itu juga lagi lumayan bagus karena belakangan ini US rate potong suku bunga 2 kali tahun ini, dan kayaknya bakal potong suku bunga yang ketiga di bulan depan. Itu harga emas bakal ikut naik. Ditambah juga Cina itu baru aja ngasih stimulus ke rakyatnya 1,4 triliun dolar. Sebanyak itu gitu. Jadi itu harga emas bakal ikut naik juga. Nah, terus kalau gue sendiri full di crypto gitu. Jadi yang lebih high risk, high return gitu. Sebenarnya kalau mungkin bakal ada yang nanya gitu ya, kayak investasi terbaik tuh apa gitu ya. Itu sebenarnya kalau dari jawaban gue nggak ada. Itu karena balik lagi ke profil risiko masing-masing gitu. Karena gini, gue yakin banyak banget orang yang baru pemula ngeliat investasi tuh dia cuma ngeliat potensi keuntungannya doang. Nah itu menurut gue kurang bener. Harusnya kebalik, yang dilihat itu adalah potensi risikonya gitu ya kan. Karena misalnya contoh aja harga saham gorengan misalnya, itu kan naiknya bisa tinggi, turunnya bisa dalam juga. Nah kalau misalnya kalian cuma liatin tingginya doang, kalian sekalian aja all in ke saham gorengan. Tapi kan itu nggak benar kan kayak gitu. Iya, itu kan masalahnya gini, profil risiko orang kan beda-beda. Profil risiko gue misalnya tinggi, Elisa misalnya rendah. Dia bisa aja nggak bisa nahan penurunan 20%. Tapi kalau gue penurunan sampai 50% juga gue jabanin gitu, bisa. Nah jadi itu makanya nggak ada investasi yang terbaik. Adanya investasi terbaik buat gue, buat lu, buat kalian masing-masing gitu. ya. Iya masing-masing. Terus mungkin kalau dari kripto sebenarnya paling utama tetap Bitcoin sih yang nomor 1 kan itu. Bitcoin karena apalagi baru-baru ini naik banget. Itu dia sampai ngalahin valuasinya silver. Perak. Satu BTC berapa ya sekarang? Satu Bitcoin 1,4 M. Wow. Sempat nyentuh 1,5 kemarin, cuma dia turun lagi. Ya makanya gue fullnya di kripto, ditambah abis halving mau bull run kan, istilahnya bull run itu yang dalam periode lama semua kripto naiknya tuh tinggi-tinggian gitu. Jadi gue bener-bener fokus di sini gitu sih. Oke, terus kalau misalnya tadi kan udah di-invest nih, aku pengen tahu kenapa sih alasan kalian masing-masing tuh memutuskan buat invest. Karena kan invest itu kita bisa ngelihat faktor buruknya kan ya. Tapi kenapa kalian tetap mutusin buat tetap invest gitu? Kalau dari aku ya, karena untuk investasi itu sendiri, baik lagi tuh ada banyak macam, ada low risk high return, low risk low return, dan banyak hal ya. Tapi menurut aku dengan adanya investasi, kalian tuh bukan cuman tadi yang tadi Kak Michael juga sebut juga, kalau kalian tuh bukan cuman kayak ngenurunin berapa banyak yang kalian spend, karena kan pada akhirnya standar kita tuh tetap sama aja, makan untuk naik juga gitu. Jadi kalau untuknya investasi itu sendiri, kalian bukan cuma belajar untuk misalnya mengirit duit, tapi kalian juga belajar untuk mencoba hal-hal baru. Di sini kalian untuk mencoba hal baru di mana pemasukan kalian itu kalian harus manage sendiri. Karena investasi kan walaupun banyak pengaruh eksternal, banyaknya juga itu karena manajemen kalian sendiri. Kalau kalian tidak ngurus ya otomatis investasi yang kalian itu belum tentu bisa
ada buahnya gitu lah ya. Jadi kalau menurut aku tuh penting karena mungkin adanya pekerjaan tetap ataupun ada pekerjaan yang non tetap juga, itu sesuatu yang bisa menjadi safety net. Menurut aku adanya investasi, kalian tuh bisa belajar banyak hal, banyak skill dan banyak soft skill dan hard skill gitu sih. Oke, tadi pertanyaannya tentang investasi, udah tahu ada risikonya kenapa masih diambil gitu benar. ya. Sebenarnya kalau di kripto, balik lagi ya, ini gue bahasnya agak ke kripto nih ya, nggak apa ya. Iya. Kalau yang paling bener kan tadi gue udah bilang nomor 1 tuh tetap Bitcoin ya. Yang lain itu kan namanya altcoin. Itu semua duit yang ada di altcoin itu sebenarnya ujung-ujungnya akan ke Bitcoin. Karena kalau kita pelajari lebih dalam, Bitcoin itu bener-bener sebuah evolusi gitu kan, teknologi dan keuangan digabung gitu. Dan bisa dibilang kalau risiko pasti ada, cuma kecil banget. Bitcoin itu kan yang dia kan di blockchain gitu kan, semuanya tidak terpusatkan dan jadinya itu hampir tidak bisa dihancurkan gitu, nggak bisa dihancurkan. Kalau misalnya perbankan nih, kalau perbankan itu kan servernya 1 gitu misalnya, kalau nggak 1 pun paling 2 atau 3 gitu kan, itu diserang 3 tuh mati, udah kelar. Habis. Nah kalau Bitcoin itu ada di seluruh dunia, penjuru dunia servernya gitu. Dia punya, misalnya gue punya perusahaan sendiri, gue punya gudang mining Bitcoin itu, nah itu servernya gitu. Jadi yang paling aman sebenarnya di Bitcoinnya. Nah tapi karena duit gue masih kecil, gue main di altcoin juga, tapi alokasi di Bitcoin tetap harus ada gitu. Jadi pertanyaan kenapa ada risiko tetap diambil, karena end game-nya ujungnya tetap di Bitcoin, yang bisa dibilang lagi gila-gila banget naiknya kayak gitu sih. Oke. Nah ini kira-kira ada nggak sih pesan yang mau disampaikan buat teman-teman pendengar gitu soal perjalanan keuangan kalau yang mereka baru mau mulai ya? Ya, karena kakak-kakak kayaknya pengalamannya udah keren banget sih menurut aku. Dari Kak Elisa dulu. Oke, kalau dari aku ya untuk para pemula ya yang mau melakukan investasi ataupun apa itu, kalau menurut aku ya kalian tuh harus ya paling pertama cari yang paling cocok sama kalian gitu. Kalau mungkin untuk Kak Michael, mungkin untuk kripto atau misalnya aku juga dalam bentuk emas dan segala macam gitu. Kita harus lihat juga yang kalian bisa pada waktu itu apa, dan kita jangan sampai pakai uang yang dalam kasar itu masih panas, yang kalian masih pakai untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi disesuaikan sama kalian. Misalnya kalian bisa selesai 300.000, ya otomatis kalian 300.000 itu yang kalian pakai untuk investasi yang kalian pilih gitu. Dan kalau misalnya untuk para orang yang masih mau melakukan investasi ataupun apa, emang paling safety-nya ya kita cari yang dimana dia harganya selalu naik dan segala macam gitu. Tapi pada akhirnya kalian tuh juga bisa ada safety net yang lain. Selain daripada asuransi, kalian juga ada backup plan kalian tuh apa. Kalau misalnya investasi itu fail, kan pasti otomatis kalian harus cari dari pemasukan lain tuh gimana. Dan kalian tuh harus bisa lihat lagi, kalau misalnya itu fail, apakah yang satu lagi bisa di-depend atau enggak gitu. Kalau itu sih balik lagi nggak ada jawaban tetap, nggak ada jawaban paling benar. Balik lagi itu kalian harus dari kemampuan dan skill kalian masing-masing sih. Itu kalau dari aku. Oke, terus kalau dari gua tips keuangan ya, biasanya kayak manajemen keuangan gimana gitu ya. Kalau misalnya gue bilang nyatet keuangan itu udah biasa lah, gue yakin banyak orang yang udah ini. Jadi gue mungkin kasih tips yang semoga sih lebih berguna ya. Yang pertama itu udah pasti jangan gampang terpengaruh kiri kanan gitu. Kalau misalnya kiri kanan kita konsumtif, pikir dulu gitu. Apa masa ikutan beli gitu, kan harus lihat duit sendiri juga. Itu harus dipikirin. Itu tips pertama. Terus yang kedua, ini menurut gue yang paling efektif, yaitu kan kita pemula nih, berarti kita mau belajar biar manajemennya lebih hebat gitu. Kalau misalnya kita end game-nya kan kita mau jadi orang kaya lah, duitnya mau banyak ya kan gitu kan. Nah kalau mau lihat cara manajemen keuangannya gimana, itu kan kita berarti belajar sama orang. Itu simple banget, rumusnya tuh cuma kita mau nggak hidup kita kayak orang itu, sesimpel itu gitu. Jadi kalau misalnya ada, karena banyak orang yang ngajarin keuangan tuh tapi gak ngerti apa-apa gitu, itu omong kosong doang gitu. Jadi kalian tinggal posisiin, kalian tanya ke diri kalian nih, misalnya dia ngajarin nih tiba-tiba, ya kalian tinggal tanya kalian mau nggak hidupnya kayak dia gitu. Kalau mau ya didengerin, kalau enggak ya nggak usah dengerin gitu. Ambil positifnya aja gitu. Simple sih ya. Nanamin motivasi ke diri ya berarti.
Berarti jangan FOMO, terus juga ya kalau mau belajar benar-benar belajar, kalau nggak ya udah simple sih. Oke, jadi insightful banget ya percakapan kita kali ini bareng Kak Elisha dan Kak Michael. Terus misalnya kalau misalnya kalian masih punya impian ke depannya, kita doain semoga lancar terus dari invest bisnisnya. Nah, terus kali ini kita nggak kerasa banget ya udah mau selesai. Pamit undur diri nih teman-teman. Kita juga mau say thank you ya buat narasumber udah datang hari ini, share-share, makasih banyak ya, dan juga teman-teman yang udah nonton episode kali ini. Kalau gitu gue Juan, Gue Bulan. pamit undur diri, sampai ketemu di episode berikutnya. OMG, obrolan bersama Imaji. Bye bye.